Saudara, temuan kasus positif COVID-19 di pasar tradisional terus bertambah. Pasar tradisional disinyalir menjadi klaster penyebaran virus corona di banyak daerah di Indonesia. Sudah bergabung secara daring Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri, dan pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono. Selamat pagi Pak Abdullah, selamat pagi Pak Riono. Selamat pagi Mas Irianda. Ya, saya ke Pak Abdullah dulu. Pak Abdullah, bagaimana hingga hari ini, apakah jumlahnya masih sama? Kemarin 529 yang positif COVID-19, kemudian juga ada 20-an lebih orang meninggal dunia. Kalau hingga pagi ini seperti apa update jumlah pedagang yang positif corona? Ya, kami terus melakukan verifikasi terhadap data yang masuk. Data yang kami rilis tadi kemarin sore, 529 positif dan 52 meninggal. Itu masih ada tambahan, tetapi masih dalam verifikasi dengan dinas kesehatan di daerah masing-masing. Memang ini tidak mudah melakukan identifikasi pedagang yang benar-benar sudah melakukan tes swab dan rapid test. Itu perlu tahapan-tahapan yang cukup sulit ya. Jadi teman-teman daerah juga harus butuh waktu untuk memastikan yang bersangkutan benar-benar positif. Karena cukup sensitif, Bang Irianda, ini cukup sensitif. Yeah. Maka kami mendorong agar dengan jumlah yang begitu besar, penambahannya 52 2 hari terakhir sampai kemarin, kami mendorong untuk identifikasi persoalan klaster pasar ini bisa lebih dimaksimalkan dan lebih dibatasi bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan lebih maksimal dan kedekatan antara pedagang dengan pembeli itu juga harus benar-benar diawasi. Iya, tentu kalau di pasar tradisional tadi juga memang kita ketahui ya dari visual-visual yang dapatkan bahkan hingga pagi tadi di pasar Serdang Kemayoran ini jaraknya susah sekali untuk dibatasi begitu. Kemudian kalau Pak Abdullah dari kasus pasar tradisional yang ditemukan COVID-19 begitu, bagaimana pola penularannya sejauh ini? Dari mana ke mana? Apakah benar dari pedagang kemudian ke pembeli atau sebaliknya? Ya, memang kami belum sampai melakukan identifikasi sejauh itu, tetapi yang kami ketahui adalah rata-rata yang pedagang positif dinyatakan positif dari swab itu rata-rata OTG, Bang. Oke, jadi OTG, ya. Contoh terakhir ya, yang terakhir jelas-jelas nyata di Kebon Semai Palembang, itu rata-rata masih berjualan sebagaimana mestinya dan bisa kita pastikan mereka OTG. OTG, justru orang tanpa gejala ini ya yang banyak kemudian menjadi penyebabnya ya. Saya ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, bicara soal pasar ini kan ramai ya karena tempat bertemunya pembeli, penjual begitu. Memang ada di sejumlah daerah yang kemudian mencoba untuk mengakali dengan membuat sekat-sekat atau kotak-kotak tertentu untuk menjaga jarak fisik. Tapi seperti di Jakarta bahkan ini ironisnya ketika masuk PSBB transisi jumlah kasus di pasar tradisional ini meningkat. Ini kalau Anda melihatnya bagaimana skema terbaik ini untuk bisa mencegah COVID-19 lebih luas penyebarannya di pasar tradisional, Pak Pandu? Ya, jadi pasar tradisional kan secara alamiah memang akan terjadi kerumunan massa ya. Ini yang harus sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah. Karena tanpa antisipasi terjadi pembiaran. Menurut saya sih tanggung jawab pemerintah daerah dan pengelola pasar dan masyarakat pedagang untuk menata kembali lah bagaimana mengatur kembali supaya semuanya akan mempraktekkan tadi perilaku yang aman seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan ada fasilitas untuk cuci tangan. Dan penataan itu memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan karena banyak sekali pasar tradisional pangan itu kira-kira 9.000 lebih. Belum lagi yang non pangan. Ini yang perlu ditata, mau pasar yang resmi, tidak resmi. Begitu ada himpunan, itu harus diantisipasi. Jadi prinsipnya adalah promosi dan pencegahan. Ya. Karena kalau tidak dicegah, ini yang terjadi ya sebagian besar akan positif dan anggaplah semua itu OTG. Jadi semua orang itu OTG, baik yang datang maupun yang menjual. Sehingga semuanya harus menggunakan masker. Ini yang menjadi penting karena kita
hanya dengan masker kita dan menjaga jarak mengurangi risiko penularan. Selama itu tidak dilakukan, maka kalau dites, maka sebagian besar akan positif. Ini yang menurut saya harus dilakukan dari dulu seharusnya, bukan sekarang. Nah, kalau sekarang pun sudah terlambat ini, ya harus lebih cepat untuk dilakukan tata kembali. Karena kalau tidak akan terjadi sumber perluasan penularan ke masyarakat. Iya. Pak Pandu, ini banyak pihak yang kemudian berpendapat kenaikan lonjakan akhir-akhir ini akibat dari kapasitas tes yang makin besar begitu. Ini apakah memang demikian atau memang laju infeksinya yang belum bisa dikendalikan begitu? Masih laju infeksinya masih tidak dapat terkendali? Ya, kalau kita melaporkan kasus yang hari ini meningkat, itu ada dua kemungkinan dan dua itu memang harus bersamaan. Pertama, memang penularan masih tinggi. Tapi penularan yang kapan? Kita melihatnya dari 2 minggu yang lalu. Nah, 2 minggu lalu itu ada apa? Ada Hari Raya Id, harus mudik balik, dan ini yang menyebabkan kenaikan. Nah, ini kalau kita mau melihat apakah pelonggaran sekarang ini meningkatkan kenaikan, kita evaluasi lah minggu depan. Apa yang terjadi? Benar nggak ada kenaikan kasus? Kalau ada kenaikan kasus itu karena akibat pelonggaran ini yang tidak disiapkan untuk pencegahan-pencegahannya. Jadi edukasi pada masyarakat itu harus lebih intensif sekarang. Dan itu yang tidak terjadi kalau masih banyak masyarakat yang belum paham. Termasuk masyarakat di dunia pedagang, tradisional terutama. Jadi harus menjangkau masyarakat yang kelas rendah atau yang memang sehari-hari berkumpul dengan orang lain. Iya, betul. Pak Abdullah, tadi sebelum masuk ke dialog sempat ada juga berita pendahulu ini ada Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sempat menyatakan bahwa akan ada kebijakan ganjil genap untuk di pasar tradisional. Kios yang kemudian bernomor ganjil boleh di hari ganjil dan sebaliknya. Anda melihat bagaimana rencana kebijakan ini? Ya, memang saya harus akui bahwa kebijakan yang diberikan Pemprov DKI masih belum pada tahap yang seharusnya sesungguhnya. Karena tahapan sosialisasi, edukasi, pentingnya menggunakan masker, penambahan ada tempat di pasar, termasuk melakukan rapid test dan swab di pasar itu sangat minim. Maka jika diputuskan melakukan ganjil genap, ini upaya yang terburu-buru sebenarnya karena tahapan sosialisasi, tahapan edukasi belum dilakukan. Saya sepakat dengan Pak Pandu tadi, edukasi itu harus diutamakan. Karena pedagang rata-rata mendapatkan informasi yang kurang tepat tentang COVID-19. Simpang siurnya informasi yang ada di bawah ini yang membuat masyarakat kita belum sampai pada tahap disiplin secara bersamaan di pasar tradisional. Nah, ini yang harus kita sama-sama dorong agar kebijakan ganjil genap itu merupakan kebijakan akhir. Karena pada beberapa kebijakan lain seperti beberapa daerah itu cukup mampu menanggulangi COVID di daerah tersebut tanpa harus mengurangi jumlah pedagang. Kita tahu bahwa PSBB kemarin dan Ramadan kemarin pedagang mengalami penurunan omset yang cukup tinggi, Bang. Yeah. Kalau ditambah dengan harus setiap hari nggak dagang, hari berikutnya baru dagang, kasihan mereka. Maka kami dorong agar lebih baik cara lain, pikirkan cara lain seperti seperti di Kota Trenggalek, menyiapkan tempat-tempat yang lebih ruang terbuka untuk menata ulang lapak pedagang. Cara-cara ini yang perlu dicoba dikomunikasikan. Kami mencoba untuk terus berkomunikasi dengan Pemprov DKI dalam rangka mencari solusi titik tengah sebelum dilakukan kebijakan ganjil genap. Masih terlalu terburu-buru ya menurut Anda. Pak Abdullah, Pak Pandu, kita jeda sejenak. Saudara, setelah jeda kami akan kembali dengan dialog ini.